warahmatullahi wabarakatuh. Hello, welcome back to my English channel with me, Miss Rini Aprianti. How are you today? I hope all of you are fine. In this pandemic situation, we should wear our mask, wash our hands, and just stay at home. Today, we are going to continue our material. It is still about personal letter. First, we come to linguistic features. The first, sentence structure, struktur dari kalimat. The first one, accuracy grammar is important. Ya, jadi grammar itu penting, keakuratannya. Keakuratan grammar itu merupakan sebuah hal yang penting ketika kita ingin menulis surat pribadi. Complete sentences are expected. Jadi diharapkan agar menulis kalimat dengan lengkap. Slang can be used. Slang di sini adalah bahasa gaul, jadi tidak harus menggunakan bahasa formal. Use the constructions such as I'll, I'm, will, she's, and etc. Jadi bisa menggunakan singkatan ya dengan menggunakan apostrophe s. And then use personal pronouns such as I, you, they, we, she, he, dan lain sebagainya. Kemudian use active voice, gunakan kalimat aktif. Use simple present tense or past tense or other tenses. Jadi bisa menggunakan berbagai jenis tenses tergantung konteks yang sedang kita bicarakan. Kemudian gaya penulisan. Language use may be personal like first and second person pronouns. Jadi bisa menggunakan orang pertama atau orang kedua di dalam menulis surat pribadi. Kemudian be warm, kata-katanya hangat. Use the person's name you are writing to, gunakan nama orang yang kita tuju. Very sentence length. Kemudian write in a natural conversational style, gunakan ya tulisan dengan bahasa yang natural. Let your personality shine through in your writing. Biarkan kepribadian kalian muncul melalui tulisan surat pribadi kita. Personal letters could be sent to a pen pal, as a fan mail to someone you admire, as a love letter, to bid someone farewell, to wish someone get well, to express condolence, to congratulate someone, as a thank you letter, and during holiday or celebrations can be birthday, Idul Adha, Idul Fitri, Christmas, New Year, and etc. Jadi ini beberapa kegunaan dari surat pribadi. Ketika kita menulis surat pribadi, maka isi dari surat pribadi itu bisa kita tujukan kepada sahabat pena ataupun kepada seseorang yang kita kagumi. Bisa juga surat itu berbentuk surat cinta, ataupun isi surat itu bisa saja berbentuk perpisahan, harapan seseorang, mengekspresikan ungkapan turut berduka cita, kemudian mengucapkan selamat, mengucapkan rasa terima kasih, ataupun isi surat tersebut menceritakan pengalaman kita selama liburan atau peringatan perayaan hari besar. You can see the example of personal letters. Nah, jadi kalian bisa lihat ya contoh dari personal letter. Kemudian di sini juga sudah diurutkan ya, sudah ada penjelasan yang mana strukturnya, yang mana address-nya, date, salutation, introduction, body of letter, closure, complimentary clause, and signature. Nah, seperti yang saya bilang tadi, ketika kita ingin menuliskan surat pribadi ya, bahasa yang digunakan tidak harus menggunakan bahasa baku, bisa menggunakan slang, bahasa gaul ya. Contohnya bisa kalian lihat di paragraf pertama, how are you doing? Nah, how are you doing ini sama ya artinya dengan how are you, apa kabarmu. Kemudian I hope you and your family are doing well. Are doing well di sini sama artinya dengan fine, baik-baik saja. Or you can see in the second paragraph, I feel that she is so grumpy. Saya rasa dia sangat
terlalu banyak berbicara atau cerewet. Nah, grumpy here is slang. Nah, jadi grumpy di sini adalah merupakan bahasa gaul, bukan merupakan bahasa baku. And then you can see construction. Ya. For example, it's very big. It apostrophe S yang singkatan dari it is. And then I shouldn't. Shouldn't ini ya merupakan singkatan dari should not. Using simple present tense, menggunakan tensi simple present, bisa dilihat di paragraf pertama penggunaan to be are yang mengindikasikan bahwa kalimat tersebut merupakan menggunakan tensi simple present tense. Kemudian simple present tense juga ditandai dengan penggunaan verb one, kata kerja pertama. Kemudian di dalam contoh surat ini juga menggunakan tensi simple past tense. Which one simple past tense in this letter? Simple past tense bisa kalian lihat di paragraf kedua. Thank you for the bag you sent me. Terima kasih atas tas yang kamu kirimkan kepada saya. You sent me. Sent di situ menggunakan kata kerja kedua. Kemudian menggunakan active voice, menggunakan kalimat aktif. Contohnya ya, I shouldn't wear it to school because it's very big. Saya sebaiknya tidak menggunakan tas tersebut ke sekolah karena tas tersebut sangat besar. Do you understand so far? I hope all of you have understood about today's material. I think that's all for today. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yo, I ain't here for the money, I ain't here for the fame.